Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Di sini kami kelompok satu ingin membahas materi terkait dengan kelenjar tiroid. Nah, sebelum saya membahas apa sih pengertian atau definisi dari kelenjar tiroid ini, sebelumnya saya akan memperkenalkan teman-teman kelompok saya terlebih dahulu. Saya sendiri Novel Warin, yang kedua ada Afrilia Abdullah, yang ketiga Adi Sokota, yang keempat Mahani Auria Maligana, yang kelima Reza Idris, dan yang keenam Waliani Lasailan. Perkenalkan, nama saya Novel Warin. Di sini saya akan menjelaskan apa sih pengertian atau definisi dari kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid adalah bagian tubuh yang bertanggung jawab untuk menghasilkan hormon tiroid agar setiap sel tubuh dapat berfungsi dengan baik. Hormon tiroid mengatur metabolisme tubuh atau kemampuan untuk mengubah kalori menjadi energi, yang memiliki pengaruh terhadap detak jantung, pola panas, siklus menstruasi, temperatur tubuh, tekanan darah, dan fungsi vital tubuh lainnya. Gangguan apapun pada produksi hormon tiroid, baik pada kelenjar pituitari, hipotalamus, atau tiroid dapat menyebabkan hipertiroidisme atau produksi hormon berlebihan atau juga produksi hormon yang terlalu sedikit. Dan kelenjar tiroid ini juga salah satu dari kelenjar endokrin terbesar pada tubuh manusia. Dan kelenjar ini dapat ditemui di bagian depan leher, sedikit di bawah laring. Serta kelenjar ini berfungsi untuk mengatur kecepatan tubuh membakar energi, membuat protein, dan mengatur sensitivitas tubuh terhadap hormon lainnya. Selanjutnya saya mempersilakan Afrilia selaku pemateri berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afrilia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid terletak di bagian depan bawah leher, posisinya sedikit di bawah jangkut atau bagian tulang rawan yang menonjol. Bentuknya seperti kupu-kupu berukuran 2 inci yang sayapnya atau lobus membungkus batang tenggorokan, yang kadang-kadang menyatu di tengah dengan sepotong jaringan tiroid yang disebut isthmus. Kelenjar tiroid memiliki lebar 5 cm dan berat antara 20 sampai 60 gram. Gambar ini kurang lebih menunjukkan struktur kelenjar tiroid, yang dimana terdapat larynx, yang kedua ring thyroid gland, dan leaf thyroid gland, yang terakhir trachea. Mungkin ini penjelasan saya mengenai struktur kelenjar tiroid. Saya Ardi Sokota. Di sini saya akan menerangkan tentang fungsi kelenjar tiroid. Fungsi kelenjar tiroid. Yang pertama, mempengaruhi metabolisme sel, proses produksi panas, oksidasi di sel-sel tubuh. Yang kedua, mempengaruhi pertumbuhan, perkembangan, dan diferensiasi jaringan tubuh. Yang ketiga, berpengaruh dalam mengubah tiroksin. Secara lebih rinci, dapat dijelaskan bahwa kelenjar tiroid mempertahankan tingkat metabolisme di berbagai jaringan agar optimal, sehingga jaringan itu dapat berfungsi secara normal. Kelenjar tiroid memang tidak esensial bagi kehidupan, tetapi keberadaannya menyebabkan perlambatan perkembangan mental dan fisik, berkurangnya daya tahan terhadap dingin, serta pada anak-anak dapat menimbulkan retardasi mental dan kekerdilan. Sebaliknya, sekresi tiroid yang berlebihan dapat menyebabkan badan menjadi kurus, gelisah, denyut nadi meningkat, tremor, dan kelebihan pembentukan panas. Sekian dan terima kasih. Saya Mahani Auria Maligana akan menjelaskan tentang hormon tiroid. Hormon tiroid adalah salah satu hormon paling penting dalam tubuh karena keberadaannya mempengaruhi tiap sel dan organ. Hormon tiroid yaitu triodotironin atau T3 dan tetraidotironin atau T4 yang dihasilkan oleh kelenjar tiroid berperan dalam mengatur ekspresi gen, diferensiasi jaringan, dan perkembangan umum seperti perkembangan otak, perkembangan organ seks, serta berperan sebagai antiproteolitik dari hormon insulin. Hormon tiroid memiliki keunikan, yaitu hormon tersebut memerlukan iodium bagi aktivitas biologinya. Rangkaian reaksi fisiologi dan biokimia yang ekstensif telah berkembang untuk menjamin kecukupan jumlah iodium bagi biosintesis T3 dan T4. Proses ini melibatkan trioglobulin, yaitu salah satu bentuk protein yang disintesis oleh sel-sel folikel kelenjar tiroid.
berukuran besar dengan massa molekul 660 kDa, serta mengandung 115 residu tirosin yang masing-masing merupakan tempat potensial untuk terjadinya iodinasi. Na plus ATPase, K plus ATPase, dan Ca2 plus ATPase yang terdapat pada retikulum sarkoplasma juga dikendalikan oleh tiroid hormon. Kekurangan konsentrasi tiroid hormon seperti yang ditunjukkan oleh gejala hipotiroidisme merupakan akibat yang ditimbulkannya terhambatnya lintasan oksidatif, misalnya reaksi oksidasi asam pirufat. Sedangkan konsentrasi tiroid hormon yang berlebih akan mempercepat laju lintasan glikolisis, seperti yang pada hipertiroidisme. Konsentrasi tiroid hormon yang berlebih atau kekurangan dapat menyebabkan hipotonia akibat penumpukan asam laktat yang disebut laktikasinemia. Pada pemeriksaan mikroskopis, kelenjar tiroid terdiri dari rangkaian folikel dengan ukuran yang bervariasi. Sel-sel folikel ini menjadi kolumner, yaitu jika dirangsang oleh TSH. Sel-sel folikel mensintesis tiroglobulin yang dikeluarkan ke dalam lumen folikel. Biosintesis T4 dan D3 berlangsung di dalam tiroglobulin pada interaksi sel koloid. Banyak mikrofili menonjol dari permukaan folikel dan lumen. Mikrofili ini berperan dalam endositosis dari tiroglobulin yang kemudian dihidrolisis dalam sel untuk melepas hormon tiroid. Hormon tiroid mempunyai keunikan karena mengandung 59-65% unsur iodin. Tironin yang diiodinasi diturunkan dari iodinasi cincin fenolik dari residu tirosin dalam triglobulin membentuk mono, dan diodotirosin yang digabungkan membentuk T3 dan T4. Sintesis hormon tiroid. Proses pembentukan hormon tiroid melibatkan beberapa tahapan. Yaitu pertama, konsentrasi iodida dengan melawan gradien elektrokimia yang kuat bergantung pada energi dengan pompa Na+ dan K+ atau K+ yang tergantung ATPase. Aktivitas pompa iodida tiroid dapat dipetakan dari tahap biosintesis hormon. Selanjutnya, oksidasi iodida, yaitu kelenjar tiroid merupakan satu-satunya jaringan yang dapat mengoksidasi iodida hingga mencapai valensi tinggi. Tahapan ini melibatkan enzim peroksidase yang mengandung Hem dan terjadi pada permukaan lumen sel folikuler. Selanjutnya, iodinasi tirosin iodida teroksidasi akan bereaksi dengan residu tirosil dalam tiroglobulin di dalam suatu reaksi yang melibatkan enzim tiroperoksidase. Rangkaian iodotirosil, yaitu perangkaian dua molekul DIT untuk membentuk T4 atau perangkaian MIT dengan DIT untuk membentuk T3 akan terjadi dalam molekul tiroglobulin. Enzim untuk perangkaian tersebut masih belum ditemukan. Dan karena reaksi perangkaian ini merupakan proses oksidasi, diperkirakan bahwa enzim tiroperoksidase yang sama mengaktalisasi reaksi ini dengan merangsang pembentukan radikal bebas iodotirosin. Ini sintesis hormon tiroidnya. Selanjutnya, sekresi hormon tiroid. Pada pembentukan hormon tiroid melibatkan beberapa tahapan. Proses sekresi hormon ini dimulai dengan proses endositosis koloid oleh sel folikel kelenjar. Di dalam sel, butir-butir koloid ini meleburkan diri dengan lisosom yang mengandung enzim proteolitik. Enzim ini memutuskan ikatan polipeptida antara senyawa ioditironin dengan triglobulin, sehingga di dalam sitoplasma didapat MIT, DIT, T4, dan T3. MIT dan DIT tetap di dalam sitoplasma untuk didaur ulang dengan bantuan enzim mikrosom iodotirisin deiodinase yang membebaskan iodin kembali. Sedangkan T3 dan T4 akan disekresikan ke dalam sirkulasi darah. Proses endositosis koloid dirangsang oleh TSH atau triglobulin sintesis hormon. Efek hormon tiroid. Pada efek kalorigenesis meningkatkan oksigen dan meningkatkan BMR. Untuk saluran pencernaan, pada hipotiroid, peristaltik menurun, dan diare. Untuk yang ketiga, pada efek hormon tiroid, yaitu pada hemopoiesis. Pada hipotiroid akan terjadi anemia. Perkenalkan, nama saya Walianila Selan. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyakitnya, yaitu penyakit hipotiroidisme. Penyakit hipotiroidisme adalah kelainan akibat kekurangan hormon tiroid. Kelainan ini akan membuat penderitanya mudah lelah dan sulit untuk berkonsentrasi.
Gejalanya yang pertama itu mudah lelah dan pusing. Yang kedua, sembelit atau susah buang air besar. Yang ketiga, otot-otot terasa lemah, nyeri, dan kaku. Yang keempat, lebih sensitif pada cuaca dingin. Yang kelima, kulit kering, kasar, mudah mengelupas, dan keriput. Dan yang keenam, berat badan naik tanpa penyebab yang jelas. Diagnosis hipotiroid dapat ditegakkan melalui pemeriksaan kadar tiroid stimulating hormone atau TSH dan tiroxin atau T4 dalam darah. Selain itu, pemeriksaan lain seperti pengukuran titer antibodi antitiroid peroksidase atau anti-TPO dan troponin relaxing hormone juga dapat dilakukan bila perlu. Peningkatan kadar TSH disertai dengan penurunan kadar T4 menandakan suatu proses hipotiroid primer. Sedangkan peningkatan kadar TSH dengan kadar OT4 normal menandakan kemungkinan hipotiroid subklinis. Mungkin itu saja, saya serahkan kepada Reza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Idris. Di sini saya akan menjelaskan tentang hipertiroidisme, yaitu penyakit hipertiroidisme atau hipertiroid adalah penyakit akibat kadar hormon tiroid terlalu tinggi dalam tubuh. Kondisi kelebihan hormon tiroid ini dapat menimbulkan gejala jantung berdebar, tangan gemetar, dan berat badan turun drastis. Gangguan yang dapat menyebabkan hipertiroid bermacam-macam, salah satunya yaitu penyakit Graves akibat autoimun atau kekebalan tubuh sendiri yang menyerang sel normal, konsumsi obat dengan kandungan iodium tinggi, misalnya amiodaron, dan penggunaan cairan kontras dengan kandungan iodium dalam tes pemindaian. Selain beberapa penyebab di atas, ada faktor-faktor lain yang dapat meningkatkan risiko seseorang terkena hipertiroidisme. Faktor risiko tersebut meliputi 1. Berjenis kelamin wanita. 2. Memiliki anggota keluarga yang menderita penyakit Graves. 3. Menderita penyakit kronis seperti diabetes 1, anemia, atau gangguan kelenjar adrenal. Untuk menegakkan diagnosis biasanya dilakukan pemeriksaan laboratorium, yaitu pemeriksaan kadar free T4 dan TSH. Apabila didapatkan kadar free T4 meningkatkan dan kadar TSH yang rendah, maka disebut hipertiroidisme. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.